Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya maksudkan Roy Suryo berhasil menjebak Jokowi dalam kasus ijazah palsu ini? Lah, sekarang kan Roy Suryo lagi dilaporkan di Polda Metro Jaya. Malahan hari ini kalau tidak salah dia mengadakan konferensi pers setelah diperiksa sebagian pertanyaan dari 40 pertanyaan, ada 25 yang sudah dijawabnya, makan siang, kemudian dia istirahat, kemudian diberikan ceritanya kepada wartawan. Di sini bisa kita lihat, Roy Suryo memang sengaja meminta dirinya dilaporkan, meminta dirinya dikadukan, meminta dirinya agar bisa berperkara di pengadilan. Nampak sekali dari awal-awalnya. Dan ini memang disengaja oleh Roy Suryo. Dan disengaja pula oleh Roy Suryo agar bisa dia dijerat dengan pasal yang dia buat sendiri. Harus diingat kawan-kawan, dia ikut terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ITE pasal 27, 232 segala macam itu. Dia ikut di situ. Tujuannya bukan itu rupanya. Dan dia memang berharap pasal itu diterapkan kepada dia. Dan kemudian apalagi satu lagi yang membuat Jokowi harus menyerah kalah nantinya kalau ini teruskan. Artinya kalau ini terus-terus ke atas, terus menjadi persidangan, ada kejaksaan, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, ini akan berbahaya bagi Jokowi. Di sini memang pembuktiannya. Di sini memang diinginkan oleh Roy Suryo itu masuk ke pengadilan. Oh, bukankah dulu Gus Nur ataupun Bambang Tri gampang dulunya? Ya, waktu Bambang Tri kita lihat langsung diperkarakan, langsung ditahan Bambang Trinya. Kalau kita lihat sekarang, bisa nggak kawan-kawan melihat sekarang nih? Kok gampang kepolisian? Masih undangan klarifikasi segala macam, padahal pasalnya seabrek yang dituduhkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawannya. Bahkan ada juga yang dipanggil Abraham Samad sampai sekarang tak datang-datang kan. Nampak kegagapan dari kepolisian sekarang memanggil Roy Suryo dalam kasus ini. Nggak sekencang pada waktu Bambang Tri. Kenapa? Kenapa itu? Kalau yang saya lihat di sini, Jokowi masuk perangkapnya Roy Suryo. Dulu bukan dia yang melaporkan, ada kader-kader lah yang inilah Bambang Tri dulu itu bukan dia yang melaporkan. Sekarang dia sendiri yang turun. Sekarang diri dia sendiri yang turun. Tapi polisi gamang. Nah, apa sebenarnya di balik itu? Baik, kita telusuri pertama. Memang Roy Suryo menginginkan dirinya dilaporkan, masuk pengadilan. Kan itu, masuk perkara hukum. Itu memang diinginkan oleh Roy Suryo. Karena dia merasa yakin dia benar. Itu poin pertama. Yang kedua, jangan lupa, Roy Suryo ini pernah menjadi Menpora pada waktu itu. Dan dia ahli informatika, ahli digital forensik, ahli semuanya. S1, S2, S3-nya, ya seperti itulah kira-kira. Kan sudah namanya sudah malam melintang. Dan sebagai orang tamatan S3, dia sudah tahu apa nanti akibatnya ini. Apa nanti tahap-tahapnya. Apa tahap-tahapnya. Disinilah yang masuk jeratnya. Jerat Roy Suryo ini, Jokowi dibuat oleh Roy Suryo ini. Kenapa? Karena dia menginginkan dia dijerat dengan pasal 27 Undang-Undang ITE. Ingat, dia memang menginginkan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Padahal maksud undang-undang itu dibuatnya karena dia termasuk yang membahas undang-undang itu, tujuannya bukan itu. Artinya kalau masuk pengadilan pun nanti bisa-bisa ini bakal ditolak oleh kejaksaan atau pengadilan. Kalau dipaksa juga naik ke atas, Roy Suryo pasti bebas. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya ada. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diudak-udik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmond, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting apa? Barang elektroniknya nggak ada.
Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja oh iya saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian. Nah, hal berikutnya, biar kawan-kawan tahu, Roy Suryo ini kan bukan berputar masalah ijazah. Yang diuji forensik sekarang itu kan ijazah aslinya Pak Jokowi. Yang diupload oleh partai PSI itu kata Roy Suryo, ijazah yang mana itu? Kalau itu tak diakui ijazah yang diupload oleh partai kader-kader hau-hau itu kata Roy Suryo itu artinya apa? Artinya mereka yang memalsukan itu yang seharusnya dijerat dengan undang-undang ITE yang dibuat oleh Roy Suryo dan ya pada waktu itu menjadi tim pembahasnya undang-undang tersebut. Dan kalau bukan itu yang dikatakan bukan itu yang asli kan? Itu klaimnya juga. Yang diupload oleh kader di media sosial itu bukan itu yang asli. Jadi yang mana yang asli? Oke, sekarang diuji di forensik di Barreskrim Polri. Banyak ahli lain mengatakan bahwasanya harus bersama-sama mengujinya. Tentu saja keberatan Barreskrim Polri barangkali kan, mungkin tidak wewenang, tidak hak, tidak segala macam-macam. Tapi Roy Suryo pancing. Apa ini pancingnya? Tengok ini. Harus ada misalnya harus ada pembanding gitu. Saya pernah menyatakan pembanding sebaiknya yang netral dari luar. Kalaupun tidak, ijazah itu harus bisa ditampilkan oleh lapor. Misalnya ya, ditolak nggak usah ada pembanding. Oke, tapi ijazah itu kan diperiksa oleh lapor. Oke. Supaya jelas, ijazah itu harus ditampilkan. Kemudian keterangan dari lapor tidak boleh hanya berubah satu kalimat saja. Misalnya yang otentik atau identik. Mbak pernah nggak? Misalnya kita diperiksa kesehatan. Oke. Ya, pemeriksaan dari lab manapun kan jelas. Misalnya SGPT berapa, SGOT berapa, jelas detail kan. Kan kita nggak mau terima aja misalnya Anda sehat gitu. Sehatnya kenapa? Gitu, atau Anda kurang sehat. Nah, situ jadi nanti Terperinci. harus terperinci kertasnya terbuat apa, nanti hasil carbon datingnya kayak apa, tinta setidaknya ada 5 tinta di situ. Tinta pertama itu tinta cetaknya menuliskan ijazah, kemudian telah diberikan bla 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 bla, kemudian nama cetak itu. Kemudian tinta yang kedua itu tinta nuliskan nama ya, oleh si penulis nama. Itu juga tintanya beda. Tinta ketiga itu adalah tinta tanda tangan tanda tangan rektor dan juga tanda tangan dekan. Itu tintanya pasti lain-lain. Tinta yang keempat, tinta yang kemudian untuk logo UGM yang sifatnya itu adalah warnanya emas gitu ya. Nah, tinta selanjutnya adalah tinta berupa cap dari fakultas yang ada. Nah, itu harus ada keterangannya masing-masing. Tinta terbuat dari apa namanya, kimianya apa, unsurnya apa saja. Kalau tidak serinci itu, ya kalau kemudian tidak ada pembanding, ya masyarakat akan menilai ini pemeriksaan Lab 4 kok kayak gini gitu, kok abal-abal gitu loh. Tapi kalau itu ada, saya hormati Lab 4. Kalau saya lihat bukan itu maksud tujuan Roy Suryo. Dia ingin Barreskrim Polri ataupun apapun ceritanya nanti di sidang, waktu sidang kan diperlihatkan itu ijazahnya. Kemudian diupload di media sosial. Nanti publik melihat lagi. Artinya bukan sekedar rincian-rincian itu yang dipancing oleh Roy Suryo. Sekarang apakah ada pihak terdekat dari Presiden Jokowi, mantan maksud saya kan, ataupun pihak kepolisian mengupload ijazah itu, melemparkan ke media sosial, ke ruang publik. Itu akan diuji oleh publik lagi. Akan banyak muncul lagi. Ahli-ahli lateo, ahli-ahli ini macam-macam nanti muncul lagi. Karena di sidang itu sudah terbuka. Boleh aja ditengok. Oh ini rupanya. Berdasarkan ini keputusan. Akhirnya Roy Suryo begini-begini divonis misalnya kan. Tapi itu akan diupload di publik. Itu sekarang dipancing oleh Roy Suryo. Agar ada pihak Jokowi yang mengupload ijazah aslinya Jokowi. Dia akan sandingkan dengan diupload pada waktu PSI menguploadnya. Kalau itu sama, berarti itu palsu kan. Satu lagi hal kawan-kawan, masalah identifikasi forensik. Bukan hanya ijazah saja yang akan diidentifikasi oleh Roy Suryo. Apa itu? Dari tampilan itu kan nampak. Apalagi yang akan diinvestigasi, yang diselidiki, yang diuji forensik oleh Roy Suryo. Ada satu lagi, skripsi itu diuji forensik lagi semua skripsinya Jokowi kemarin itu.
yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo Rismon. Pertama, apakah skripsi itu harus ditampilkan di sidang? Dia pasti diminta ditampilkan di sidang nanti. Mana itu skripsi Jokowi? Kemudian diuji forensik lagi skripsinya itu. Apakah tahun nabi-nabi, zaman Nabi Muhammad kan, zaman Nabi Isa kah? Itu kan harus perlu tahunnya, tanggalnya kawan-kawan. Bisa aja skripsi itu diterbitkan 80 misalnya kan, atau tahun 70, atau sebelum Jokowi lahir, atau sesudah sekarang, atau 2018. Bisa saja kan? Jadi itu sudah disiapkan oleh Roy Suryo tahap-tahap step-stepnya. Kalau lolos di sini misalnya lolos di forensik Bareskrim, kemudian dia tersangkakan. Oke, dia masih tenang-tenang. Kemudian masuk lagi ke sidang, ke jaksa, terus ke atas. Artinya sudah dipersiapkannya sedemikian rupa. Kalau tidak berhasil ijazah itu ditengok, diuji segala macam, skripsinya lagi. Karena tak mungkin ada sebuah telur di sana kata Roy Suryo kalau tak ada ayam yang menelorkannya. Atau tak mungkin ada anak tanpa bapak dan ibu. Tampaknya ini ide jenius. Ini nampaknya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Roy Suryo melihat tenangnya dia waktu diwawancarai oleh wartawan sewaktu jeda pemeriksaan dia di Polda Metro Jaya. Kita belajar sedikit, tapi ya kita prihatin kepada Pak Jokowi. Ya dibongkar aja lah. Oh asli atau palsu tengokkan, silakan. Kemudian tidak usahlah mencari langkah-langkah ke sana kemari. Santai aja, seperti santainya Roy Suryo. Itu maksud saya.